Kang Erwan di mata publik mengalami peningkatan di kemudian hari. Next. Nah, sekarang saya masuk di perincian tugas atau kinerja Pemprov Jawa Barat ya dalam menyelenggarakan urusan wajib. Jadi tadi approval rating itu tingkat kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur, tetapi bersifat generik ya. Kita belum breakdown secara khusus. Jadi kita perlu melihat approval rating secara lebih detail bidang per bidang. Nah, nanti akan ketahuan ya. Di bulan Mei waktu itu kita temukan gap antara approval rating Kang Deddy Mulyadi dengan kepuasan publik per sektor oleh warga Jawa Barat di bulan Mei. Jadi ada gap, approvalnya tinggi sebagai gubernur, tapi kinerja Pemprov itu belum setinggi approval rating Pak Gubernur saat itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sekarang? Nah, ini dia. Nah, saya menyajikan satu slide dulu karena ini terlalu banyak yang kita tanya, nanti langsung masuk ke bagian summary. Jadi langsung teman-teman wartawan bisa tahu kira-kira kekuatan Pemprov Jawa Barat itu dalam sektor apa, kekurangannya dalam sektor apa. Nah, kalau seperti ini kan satu persatu selain lama waktunya, yang kedua adalah kita nggak punya sense of comparison. Jadi kita biar punya perbandingan. Nah, untuk membaca biar lebih mudah saya tampilkan satu slide dulu. Jadi Bapak sekalian, ini slide hanya mengukur kinerja ya Pemprov ya dalam urusan ini, peningkatan kualitas jalan, jembatan. Kita sebut sebagai dalam tupoksi atau tusi Pemprov infrastruktur penghubung yang menjadi tugas Pemprov. Nah, yang warna biru muda itu tingkat kepuasan, jadi ada 4 skala, sangat puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas sama sekali. Yang kita tanyakan hasilnya di bulan Mei ini ya. Ini ya. Sementara yang warna biru tua itu adalah kepuasan survei terakhir hingga awal Februari 2026. Jadi dari data ini antara 100 hari hingga 1 tahun KDM dan Erwan Setiawan menjabat, itu ada peningkatan kepuasan publik dalam soal peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Ada peningkatan ya, yang mengatakan sangat puas dari 15,8 jadi 20,5, yang mengatakan cukup puas dari 58,9 jadi 65,4%. Nah, lanjut. Ini nanti ada jumlah jalan tadi kan terkait dengan peningkatan jembatan jalan ya. Kalau yang ini peningkatan jumlah jalannya. Jadi peningkatan kualitas itu artinya jalannya udah ada, kualitasnya dinaikkan. Kalau ini jumlah jalannya yang ditambah, lagi-lagi mengalami kenaikan. Nah, saya tidak ingin satu persatu membahas, langsung masuk halaman next ya, biar kita langsung punya perbandingan halaman berapa itu. Lanjut. Ah, ini dia. Slide 43. Ini ya, 43. Jadi kita runut dari rapot Pemprov Jawa Barat yang paling baik hingga yang paling buruk gitu ya. Jadi biar kita kasih kabar gembira dulu. Yang bagus dulu, rapot birunya dulu. Nanti baru yang masih dirasa kurang. Nah, supaya lebih mudah membacanya, itu yang warna kuning itu evaluasi terakhir akhir Januari, awal Februari, sementara yang biru tua itu adalah survei 100 hari KDM ya, dan Erwan Setiawan. Jadi secara umum kalau kita lihat data ini, urutan-urutan yang dianggap paling puas itu ada perubahan tetapi tidak banyak ya. Misalnya di 100 hari yang paling dianggap memuaskan kinerja Pemprov soal penyediaan jaringan listrik ya. Sementara untuk survei sekarang itu juga variabel ini yang dianggap paling memuaskan, yaitu penyediaan jaringan listrik. Itu satu. Tetapi ada beberapa perubahan juga. Misalnya ini. Ya, dulu peningkatan kualitas jalan itu rapotnya 75.
Kalau saya kasih nilai B gitu ya, dosen ya. Sekarang jadi 86. Ada peningkatan Mas Jai. Jadi, nah, kemudian di beberapa tempat ada peningkatan. Tapi secara umum yang warna kuning ini rapot yang menunjukkan di bulan awal Februari ada peningkatan dibanding rapot bulan Mei 100 hari Pak KDM maupun Pak Irwan ya sebagai pimpinan Pemprov. Jadi ini yang bagus-bagus. Jadi ini yang mengatakan gabungan sangat puas dan cukup puas. Next. Nah, ini slide berikutnya adalah urutan yang paling puas sampai yang tingkat kepuasannya paling kecil. Jadi menjaga kualitas lingkungan hidup masih oke, ya. Tetapi mulai dari sini nih ya, penyelesaian konflik kepemilikan penguasaan atas lahan wilayah itu skornya 66, artinya udah di bawah 70%. Ya. Masih bagus, masih mayoritas ya, minimal sampai sini ya, pembinaan koperasi di masyarakat 50% pas gitu ya. Meskipun ini kalau dalam margin of error bisa turun ke bawah, bisa naik ke atas 3,5% ya, sesuai dengan MOE kita. Dan ada satu yang masih di bawah 50%, yaitu kemudahan akses permodalan. Tetapi kalau dibandingkan dengan evaluasi 100 hari, masih jauh lebih baik sekarang. Waktu 100 hari itu ada 4 poin kinerja Pemprov Jawa Barat yang nilainya di bawah 50%. Hari ini tinggal 1 yang masih rapotnya merah. Tapi dibanding dengan slide sebelumnya itu jelas masih cukup lumayan, poin-poin yang masih dianggap kurang dan perlu dibenahi oleh Pemprov Jawa Barat, terutama yang skornya di bawah 70. 1 adalah penyelesaian konflik kepemilikan, 2 pengelolaan sampah, 3 pembangunan usaha kecil, 4 jaminan sosial bagi warga kurang mampu, 5 peningkatan kualitas tenaga kerja, kemudian 6 pengentasan kemiskinan, pembinaan koperasi, dan terakhir kemudahan akses. Saya kira itu dari saya, mungkin Mbak Rizka bisa melanjutkan. Oh, masih ada lagi?